Silakan diperhatikan, ini insya Allah akan menjadi dasar kita. Dasar yang harus kita pahami agar kita bisa memahami lebih lanjut tentang al-lafzu wal qawlu wal kalimatu wal kalimu wal kalam. Perhatikan yang pertama, yaitu al-lafzu. Tentang al-lafzu. Lafzu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil ahrufil hijaiyah. Perhatikan baik-baik bahwasannya lafat ya yang sering kita bilang lafal itu suara suara yang suara ini berisi atau terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Baik, fokus kita adalah suara yang berisi huruf hijaiyah. Kalau suaranya seperti ini misalnya, ini kan suara tapi tidak bermakna atau terkandung di dalamnya huruf hijaiyah. Maka apakah disebut dengan lafal? Ternyata bukan. Tidak disebut dengan lafal karena tidak terkandung di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita mendapati ada suara-suara yang terkandung di dalamnya huruf hijaiyah, maka itulah yang disebut dengan lafal. Baik, saya ulangi. Lafal adalah suara-suara yang berisi atau mengandung di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Contoh misalnya talibun atau baitun atau madrasatun, itu semuanya suara-suara yang terkandung di dalamnya huruf hijaiyah. Al-lafzu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah di sini dia. Maka ini adalah pengertian lafal. Kalau kita ingin mengerti pengertian qaul, nah di sini. Qaul ada lafaz di sini dia akan berpindah ke sini. Jadi yang atas ini, yang atas yang gede ini ya, ya sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, dia kita pindahkan ke sini. Ini semuanya kita sebut dengan al-lafzu, pindah ke bawah sini. Yaitu qaul adalah al-lafzu yang ini tadi semua yang sifatnya adalah musta'mal yang digunakan. Lafzul musta'mal adalah lafal yang digunakan. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh. Saya kasih contoh misalnya adalah Zaidun. 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 Kalau saya balik, maka jadinya dalnya duluan, kemudian ya baru zai ya. Daiz. Daizun. Kebalikan dari daiz. Maka ini lafal yang tidak musta'mal, yang ghairu musta'mal. Karena dibalik, nggak digunakan. Maksudnya bagaimana? Ini lafal tidak kita gunakan. Contoh lain misalnya baitun. Baitun. Jadinya apa? Tibun. Ta, ya, tibun. Kita nggak pakai ini, kita pakainya baitun. Kita nggak pakai daizun, kita pakainya zaidun. Maka kalau kita melihat lafal yang musta'mal adalah lafal yang tidak dibalik atau tidak diacak. Yang penting dia digunakan dan semua kosakata dalam kamus itu musta'mal semuanya. Baik, sampai sini paham ya? Jadi kalau kita mengambil pengertian kita urut dan kita runut dari awal. Baik, kita kembali ke yang tadi. Al-lafzul musta'mal yaitu dia itu adalah suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang dia itu dipakai gitu. Sampai sini paham ya? Semoga bisa dipahami. Baik, kalau sudah kita lanjut ke al-kalimah. Al-kalimah, perhatikan di sini, adalah al-lafzul musta'mal al-mufrad. Lihat, buat lagi ini. Ini kasusnya sama. Tadi kita memberikan pengertian lafal adalah ini. Kita kasih pengertian tadi sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah.
Kemudian kita memberikan ta'rif bagi qaul adalah lafal, yang ini lafal, yang D itu kita tambahkan musta'mal. Kemudian kita berpindah ke kalimat adalah sama, yaitu qaul yang dia itu apa? Yang mufrad, al-qaulul mufrad. Lihat al-lafat, lafal yang dia itu musta'mal, berarti dia itu apa? Qaul. Yang dia itu mufrad. Saya ulang lagi. Saya lurus dulu, saya ulang lagi. Baik. Ini di sini memang tertulis al-lafdzul musta'mal ya. Tapi di sini bisa kita singkat jadinya biar nggak bingung ya. Ini dipisah. Kalau digabung al-lafdzul musta'mal ini apa? Al-lafdzul musta'mal di sini. Kalau kita persingkat ya jadinya ini. Lafdzul musta'mal ini al-qaul. Jadi al-kalimat lafdhu musta'mal di sini adalah qaul sebenarnya. Lafdhu itu kita kembalikan ke sini adalah al-qaul. Jadi di sini ini kita ganti al-qaul. Al-qaul al-mufrad. Qaul itu apa? Lafdzul musta'mal. Lafal itu apa? As-sautul mustamil ala ba'di al-huruf al-hijaiyah seperti itu. Di al-lafdhu adalah al-lafdzul musta'mal adalah al-qaul. Dan ada tambahan lagi apa? Mufrad. Jadi kalimat itu apa? Coba perhatikan yang pinggir yang sebelah kanan. Al-lafdhu al-lafdhu ya musta'mal adalah qaul. Nah, kalau kita membuat kalimat al-lafdzul musta'mal itu qaul apa tambahi mufrad. Baik. Al-lafdhu al-musta'mal di sini adalah qaul itu sendiri. Lafdzul musta'mal itu qaul ya. Yang dia itu mufrad. Au tanhasir ya sama aja mufrad juga. Fatakulu al-kalimatu qaulun mufrad. Nah, ini dia. Al-qaul di sini qaulun mufrad. Qaul itu ini, lafdzul musta'mal ini. Ini, lafdzul musta'mal ini. Ini ya, qaul lafdzu musta'mal. Baik, semoga bisa dipahami. Mufrad, baik. Mufrad itu apa? Mufrad itu satu. Mufrad itu satu. Jadi kalau kita katakan kata itu ada mufrad, ada murakkab. Kita lihat ya. Kata itu ada mufrad, ada murakkab. Ada mufrad, ada murakkab. Kita lihat. Mufrad itu contohnya faslun. Faslun. Ini mufrad. Murakkab itu banyak. Ada murakkab idhofi, murakkab mazzi, murakkab ada di. Baik, saya kasih contoh murakkab idhofi. Misalnya kita bu Kitabu al-fiqhi misalnya. Kitabul fiqhi. Kitabul fiqhi. Ini murakkab karena terdiri minimal dua. Minimal dua dia. Kalau satu mufrad, kalau dua murakkab. Nah, tergantung murakkab ini banyak. Yang ini adalah murakkab idhofi karena dia mudhaf ilaih. Qaul itu lafal yang digunakan. Maksud dari lafal yang digunakan adalah yang tidak aneh-aneh. Saya katakan semua kata yang dalam kamus itu semuanya qaul semuanya. Semuanya bisa digunakan, semuanya adalah qaul semuanya, semuanya. Contoh qaul itu ya semuanya, semua yang di dalam kamus. Kitabun, tilfazun, hizanatun, hasubun, babun, libasun, kursiyun, maktabun, izarun, wisadatun, semuanya adalah qaul. Kecuali kalau kita maunya aneh-aneh. Kitanya maunya aneh-aneh, misalnya qaulun, kita acak-acak hurufnya. Misalnya apa? Lukun, kita acak-acak gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita misalnya faslun, itu faslunnya kita acak-acak hurufnya, kita acak-acak dan kita
berantakin hurufnya, itu namanya tidak mustakmal, nah gitu. Jadi semuanya pada dasarnya kata adalah mustakmal. Berarti semua qaul adalah mufrad. Baik, apakah semua qaul adalah mufrad? Qaul itu ada yang mufrad, ada yang, lebih dari satu. Misalnya gini, eee, kitabun jamilun misalnya, kitabun jamilun. Apakah semua qaul adalah mufrad? Bisa mufrad, bisa murakkab. Ya sekali lagi, eee, kalau kita balik, apakah semua mufrad adalah qaul? Sebenarnya gini, mufrad itu adalah jumlahnya, jumlah. Nah gitu dah. Qaul itu ada yang jumlahnya mufrad, ada yang jumlahnya lebih dari mufrad. Saya ulang lagi, qaul itu qaul adalah lafal yang musta'mal, mufrad itu jumlahnya, ada yang jumlahnya satu yaitu mufrad, ada yang lebih dari satu yaitu murakkab, nah gitu. Jadi apakah semua qaul adalah mufrad? Bisa mufrad, bisa yang lain. Jawabannya seperti itu ya, apakah semua qaul mufrad? Bisa enggak ya, bisa mufrad, bisa murakkab. Intinya kalau cuma satu adalah mufrad, kalau jumlahnya lebih dari satu, 2, 3, 4, 5 itu adalah murakkab. Al-kalim, baik. Lafdzun musta'malun. Nah, ini dia. Lafdzun musta'mal murakkab. Lafdzun musta'malun murakkab. Lafal itu apa tadi? Lafal adalah as-sautul mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Musta'mal adalah dia qaulun. Nah, di sini dia murakkab. Nah, itu tadi yang menyambung dari pertanyaan tadi. Qaul itu apakah semua mufrad? Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Jadi enggak semua. Nah, di sini lafal yang musta'mal yang digunakan lafzul musta'mal berarti dia qaulun murakkab. Nah, anggap saja di sini lafzul musta'mal di sini kita ubah, misalnya kita hapus misalnya ya, ini misalnya. Misalnya gini, misalnya ini kita hapus. Anggap saja ini adalah ini saya ganti jadi al al-qaul. Al-qaulul murakkabu min salasi kalimatin fasa'idan hasuna sukutu 'alaiha aula. Baik ini, tapi di sini ini digunakan apa namanya, lengkap al-lafdzul musta'mal untuk lebih memperjelas. Baik kita kembali lagi. Lafdzul musta'mal atau qaul murakkab yang dia itu jumlahnya lebih dari satu. Murakkab itu minimal 2 jumlahnya, minimal 2. Murakkab itu jumlahnya minimal 2. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apakah kalim di sini itu minimal 2? Kita lihat dulu, min salasi kalimat. Ternyata murakkabnya dia nggak bisa 2, minimal 3. 3 kata atau lebih dari itu yang hasunas sukutu 'alaiha, yang dia itu maksud dari hasunas sukutu 'alaiha adalah kata-kata atau yang kita dengarkan itu sudah bisa kita pahami. Atau tidak? Baik, saya akan jelaskan lagi dengan cara lebih gampang, yaitu kita bicara tentang kalim. Kalim di sini adalah minimal terdiri dari 3. Di sini aja. Baik, kalim ya di sini, kalim. Kita lihat ya kalim di sini, contoh misalnya, tapi sebelumnya kita akan membahas tentang hasuna sukutu 'alaiha. Ini mungkin, beberapa mungkin ada yang sudah lupa. Hasuna sukutu 'alaiha maksudnya adalah kita sudah memahami beritanya. Kita sudah paham dengan isi beritanya sehingga hasunat sukutu 'alaiha kita sudah diem, kita nggak tanya lagi. Jadi hasunat sukutu 'alaiha itu, bagusnya untuk didiamkan. Maksudnya apa? Sudah paham nggak ditanya lagi. Saya kasih contoh gini, saya kasih contoh
kalim yang hasunnas sukutu 'alaiha dan yang tidak hasunnas sukutu 'alaiha. Misalnya kharaja, kharaja, Muhammadun, sobahan, kharaja Muhammadun sobahan. Baik. Ini berapa? Satu 2 3. Sekali lagi, kharaja Muhammadun sobahan terdiri dari berapa? Satu 2 3. Kalau cuma 2 belum dianggap kalim. Sekali lagi, sekali lagi, kalau cuma 2 itu belum dianggap kalim. Minimal 3. Satu 2 3. Baik, ini kharaja Muhammadun sobahan. Ini paknya di sini ya. Ini sudah dianggap kalim karena satu 2 3. Baik. Saya kasih contoh yang kedua, yaitu idza. Idza kharaja Muhammadun sobahan. Baik. Ini satu 2 3 4. Idza kharaja Muhammadun sobahan. Satu 2 3 4. Apakah kalim? Iya, kalim juga karena minimal 3. 4 5 6 juga kalim. Baik. Bedanya yang atas itu mufidah atau yahsunu sukutu 'alaiha, yang bawah itu belum mufidah, tidak yahsunu sukutu 'alaiha. Saya ulangi lagi, yahsunu sukutu 'alaiha maksudnya adalah kita sudah paham sehingga jadinya jumlah mufidah. Saya ulangi lagi, yahsunu sukutu 'alaiha artinya jumlah mufidah. Ya ini dicatat apa namanya kaidahnya ini. Yahsunu sukutu 'alaiha maksudnya adalah jumlah mufidah. Yang dengan ini maksudnya kita sudah bisa diem, nggak tanya lagi, sudah paham gitu. Kharaja Muhammadun sobahan, ini kita paham. Muhammad keluar pagi-pagi. Ya kita paham, Muhammad yaitu perbuatan keluar yang dilakukan oleh si Muhammad kapan waktunya di pagi hari. Itu jelas. Itu jelas ya. Kalau kita lihat yang bawah itu tidak yahsunu sukut 'alaiha. Itu kan lebih banyak Ustaz. Yang atas cuma 3 sudah mufidah. Yang bawah ini 4 tapi kok belum mufidah? Ya, karena maknanya belum sempurna. Idza kharaja Muhammadun sobahan, jika Muhammad keluar pagi-pagi. Lah terus ngapain? Kita belum tahu. Jika Muhammad keluar pagi-pagi, apa kejadian setelahnya? Sekali lagi, jika Muhammad keluar pagi-pagi, apa faedah yang kita dapatkan? Nggak ada, karena jumlahnya belum sempurna. Kalau kita katakan kharaja Muhammadun sobahan, Muhammad telah keluar pagi hari. Sudah kita paham, kita nggak tanya. Tapi di jumlah yang kedua, jika Muhammad keluar pagi hari, harusnya ada tambahannya. Idza kharaja Muhammadun sobahan akhruj. Saya juga ikut keluar. Nah, jika Muhammad keluar pagi-pagi, saya ikut keluar. Baru dia jadi jumlah mufidah. Nah, ini pokoknya semua terkib yang terdiri dari 3 minimal adalah kalim. Baik mufidah yang seperti ini, yahsunu sukutu 'alaiha maksudnya adalah jumlah mufidah, ataupun yang tidak yahsunu sukutu 'alaiha seperti yang bawah ini. Ini masih membingungkan, tapi karena dia 3 atau lebih, dia adalah kalim meskipun tidak mufidah. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau hanya 2 kata, apakah masuk ke qaul? Iya masuk, tapi qaul murakkab. Sekali lagi, kalau satu kata adalah apa namanya, kalimah ya. Kalau qaulnya cuma satu namanya kalimah. Kalau qaulnya 2 bisa jadi murakkab. Murakkabnya itu murakkab yang apa? Tergantung.
Murakkab itu banyak jumlahnya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, kalau hanya 2 apakah masuk ke qaul? Ya, masuk, tapi qaul murakkab namanya. Nah, baik, kita lanjut ke al-kalam. Al-kalam, konsentrasi, fokus, yaitu lafzun musta'malun murakkabun yufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Adalah lafal, kita lihat ya. Kita lihat di sini, lafal yang musta'mal, berarti namanya apa? Lafal yang musta'mal adalah qaul. Murakkab, di sini murakkab. Di sini saya gantilah biar biar gampang ya. Ini saya ganti, baik saya ganti eh al-qaul. Al-qaulu al-murakkabu, tambahkan alif lam sendiri. Al-qaulul murakkabu yufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Itu qaul yang itu lafzun, al-lafzul musta'mal yang itu murakkab. Ingat, murakkab berarti lebih dari satu. Kalau yang kalam ini minimal dua, nggak harus tiga. Tadi kan kalam tiga ya. Tapi kalau kalam ini minimal dua. Tapi harus yufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Yang dia merupakan memberikan faedah yang kita nggak mau bertanya lagi, sudah bisa diam. Maksudnya sudah paham, artinya jumlah mufidah. Sekali lagi, pelan-pelan, silakan dipahami dengan sebenar-benarnya, silakan dipahami dengan semaksimal mungkin. Silakan pelan-pelan, yaitu qaul atau lafal mustamal tadi itu yang murakkab, yang lebih dari satu, yang memberikan faedah berupa jumlah mufidah, atau kita nggak bertanya lagi, atau yahsunu sukutu 'alaiha, yang kita sudah, tidak ada pertanyaan lagi, informasinya jelas dan gamblang, lengkap, minimal terdiri dari 2. Nah, perbedaan kalam sama kalim tadi, kalau kalam itu wajib jumlah mufidah, wajib sempurna atau wajib yahsunu sukutu 'alaiha, wajib jumlah mufidah tadi. Kalau kalim nggak wajib, mau jumlah mufidah, mau tidak, yang penting 3, namanya kalim, mufidah maupun tidak mufidah. Perbedaan kedua adalah kalau kalim itu wajib 3, wajib minimal 3. Kalau kalam mau 2 boleh, 3 lebih juga boleh. Baik, kalam saya ulang lagi adalah murakkab, yang al-qaul murakkab yang yufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Baik, jadi dia di sini memberikan faedah yang kita itu bisa tenang, oh ternyata ini maksudnya. Contoh misalnya gini, saya kasih contoh yang dari 2 kata, yang digabungkan jadi satu. Berupa apa? Bisa mubtada khobar, atau dia jumlah ismiyah, jumlah yang awalnya dimulai dengan isim, atau jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Saya ulangi, buat murajaah bagi yang sudah lupa ya. Jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai dengan isim. Kalau fi'liyah dimulai dengan fi'il. Baik, minimal kalam itu terdiri dari 2. Bisa isim sama isim, yaitu mubtada dan khobar. Contoh,
Al-qalamu al-qalamu maksurun. Biasanya contoh di kitab-kitab nahwu itu al-qalamu maksurun. Pulpen yang patah ya dibuat mainan terus soalnya. Al-qalamu maksurun. Ini dia mubtada, ini khobar. Kalau dalam bahasa agak tinggi itu ya ini musnad, ini musnad ilaih. Cuma ya itu nanti-nanti aja. Yang penting di sini mubtada sama khobar. Kita tinggalkan mubtada khobar dulu. Yang penting minimal dua. Contoh kalam yang minimal dua adalah bisa berupa mubtada khobar, bisa fi'il sama fa'il. Tapi kita mubtada khobar dulu. Al-qalamu maksun. Contoh lain misalnya al-baitu maftuhun, al-qirtasu mumazzaqun, at-tiflu jamilun, as-sanatu tawilatun. Atau misalnya Indonesia baladuna misalnya. Dan yang lain sebagainya. Baik. Insyaallah semua sudah pernah belajar ini. Kalau kita ambil contoh fi'il fa'il, qama aliyun, qama aliyun. Ini adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Ini fa'ilun, ali fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Baik, ini dua-duanya contoh jumlah mufidah atau al-kalam minimal terdiri dari dua. Baik, kalau mau lebih dari dua, tiga, empat, lima, enam, gampang aja. Tulis saja gini, kasih anna al-qalama maksurun. Kalau tambah lagi gampang. Maksurun fi apa misalnya al-fasli. Nah, mau panjang lagi gampang, wis pokoknya panjangkan saja ya. Qoma aliyun misalnya. Qoma aliyun eh misalnya qoriban min al-masjidi misalnya. Al-masjidi. Kalau mau tambah lagi monggo silakan. Yang penting minimal tiga atau lebih. Baik. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau belum paham saya akan jelaskan lagi. Semoga sudah paham semua ya, karena ini hal yang mendasar yang harus kita pahami. Karena dalam belajar nahwu nanti kita akan sangat sering menemukan jumlah mufidah, jumlah belum mufidah. Manfaatnya apa? Adalah kita mengetahui ini kata-kata yang sudah kita bikin atau bacaan yang sudah kita baca sudah mufidah atau belum? Atau kurang failnya kah? Kurang ini kah? Dan seperti itu. Nah, silakan ditulis kalau ada yang bertanya. Kalau sudah paham semua, kita kembali ke kitab ya. Ini tadi penjelasan yang apa namanya, yang lebih ringan untuk kita kembali ke kitab ini. Berarti kalau hanya satu kata disebut kalimah ya betul. Kalau cuma satu kata namanya adalah kalimah. Kalau satu kata namanya adalah al-kalimah. Nah.